dan di sebelah kanan saya Pak Emmanuel Yusuke atau biasa dipanggil Pak Eman. Kali ini saya akan mensupervisi Pak Eman. Terima kasih Pak Eman sudah bersedia disupervisi oleh saya. Sebelum saya melakukan supervisi dan observasi, tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Pak Eman akan lakukan di kelas. Dan tujuan dari observasi yang kita lakukan ini adalah sebagai persiapan awal agar kegiatan pembelajaran di kelas yang Pak Eman lakukan nanti lebih siap dan tentunya akan menghasilkan pembelajaran terbaik untuk murid. Pak Eman, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira pembelajaran pada hari ini, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Eman? Baik, untuk tujuan pembelajaran dalam materi pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pengaruh interaksi sosial, yakni pengembangan mengenai mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Kemudian ada pun juga dapat mendeskripsikan pluralitas ataupun keberagaman agama, budaya, suku bangsa dan pekerja. Dan mungkin juga dapat mendeskripsikan dapat menjelaskan konsep konflik dan integrasi. Oke, baik, terima kasih Pak Eman. Jadi ada 3 tujuan ya. Yang pertama mampu menjelaskan interaksi sosial, kemudian bisa menggambarkan atau mendeskripsikan pluralitas, dan juga siswa mampu menjelaskan konsep konflik dan integrasi. Oke Pak Eman, kira-kira di dalam pembelajaran nanti area pengembangan mana yang akan Pak Eman kembangkan dalam pembelajaran ini? Untuk area pengembangan dalam pembelajaran ini saya lebih fokus kepada pengetahuan dengan keterampilan siswa. Baik Pak Eman, jadi fokus untuk pengembangan pembelajaran di kelas kali ini adalah pengetahuan dan keterampilan. Oke Pak Eman, bagaimana rancangan pembelajaran yang Pak Eman lakukan di kelas? Rancangan pembelajaran yang saya adalah berdasarkan minat dari siswa, minat belajarnya siswa. Itu yang rancangan yang saya coba buat di dalam proses pembelajaran kali ini. Oke, baik Pak Eman, jadi pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengelompokkan siswa sesuai dengan minat. Jadi luar biasa Pak Eman. Kira-kira kapan kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan? Jadi di jam yang keempat dan kelima. Jadi hari ini ya, sebentar jam keempat dan kelima saya akan menyaksikan atau mengamati pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih Pak Eman. Sebelum kita menutup percakapan praobservasi ini, kira-kira apa yang kita dapatkan dari percakapan ini? Baik. Untuk saya secara pribadi saya mendapatkan sesuatu gambaran yang lebih jelas terkait dengan apa yang akan saya lakukan di kelasnya saya nanti. Itu yang saya dapatkan. Oke, baik Pak Eman. Jadi intinya bahwa pembelajaran berdiferensiasi, kemudian siswa dikelompokkan sesuai dengan minat belajar. Oke, terima kasih Pak Eman. Nanti pada tahap supervisi nanti saya akan mencatat hal-hal penting, kemudian saya akan memberikan masukan kalau ada, dan juga mengevaluasi hal-hal penting pada saat kegiatan pembelajaran. Nanti juga kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Oke, terima kasih Pak Eman. Ya, sangat pagi Pak. Juga semuanya pada sehat. Sehat. Silakan duduk. Baik, sebelum memulai belajar, seperti biasa, kami minta salah satu dari kalian bisa memimpin kita dalam dulu. Coba Putri bisa pimpin kita dalam.
dan kita. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas berkat dan firman-Mu yang dari tadi malam kami akan silakan. Sekarang kami akan berdoa. Kita mengucapkan terima kasih atas segala macam keadaan kami kami dan Allah. Terima kasih. Baik, setelah kita coba akan ambil absen dulu ya. Kira-kira hari ini berapa orang yang tidak masuk? 4 orang. Baik, 4 orang itu atas nama siapa saja? Coba dilakukan nama. Andreas Berlin, Andreas Berlin, terus Patricius Yogawarang. Aduh, Patricius ini apa yang keempat kali? Terus Camelia Bagayo. Terus Lambertus Lamehuja. Kita doakan semoga teman-teman yang sakit itu lekas sembuh ya. Baik. Jadi kali ini pertemuan kita kali ini kita masuk ke bab yang kedua ya. Semester ganjil ya. Kita sekarang dari kelas 8 semester ganjil. Kita akan masuk bab yang kedua. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas topik kita teman-teman, yakni kebetulan Pak sudah siapkan materinya. Kita langsung saja. Bab 2 pertemuan kita kali ini yakni pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan baik teman-teman. Jadi coba adik-adik lihat dan di bawahnya Pak sudah siapkan tujuan pembelajaran. Namun terlebih dahulunya sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, saya mau minta kita menentukan kesepakatan kelas kita agar pertemuan kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Ya, kesepakatan yang kelas yang kita bangun ini adalah kesepakatan kita semua. Ya, tanpa ada tekanan dari orang tua ya. Baik. Yang adik-adik inginkan kesepakatan yang kita bangun dalam pertemuan ini apa saja? Putri, ada? Tidak boleh ribut. Baik. Dari Putri, yakni 1, tidak boleh ribut. Ada lagi? Tidak boleh ganggu teman di saat KBM terlambat. Itu yang biasa. Yang berikut ada lagi? Ya. tidak boleh izin keluar saat KBM. Luar biasa. Tidak diperbolehkannya. Izin di saat proses KBM. Untuk pertemuan kali ini ya. Ada yang lain lagi? Berarti akhirnya sebentar ya, akhir ya. Oke, luar biasa.
Baik, mungkin itu saja dulu ya kita punya kesepakatan. Jadi ini kesepakatan ini muncul dari kita semua. Semua sepakat ya? Semua sepakat? Boy sepakat? Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan. Baik, setelah kita bangun kesepakatan pada pertemuan kita kali ini, kita kembali kepada urutan materi kita, teman-teman. Seperti kita lihat di papannya, sudah gambarkan topiknya adalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan baik. Dalam proses pertemuan kita kali ini ada pun tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Jadi topik ini ada tujuan yang apa yang kita harus dapatkan, apa yang harus kita gapai untuk kita bawa pulang ke rumah ya. Kita catat dan kita bawa pulang ke rumah. Oleh karena itu Pak minta si Tasya, si Colin bisa membacakan pertama. Yang pertama, dapat menjelaskan pengaruh interaksi sosial atau kerja masyarakat Indonesia. Dapat menjelaskan konsep konflik dan interaksi. Semuanya jelas? Jelas. Yang di belakang bisa lihat? Baik, maka kita masuk ke proses pembelajaran. Yang pertama kita harus mencapai tujuan pembelajaran yang pertama ya, yakni dapat menjelaskan pengaruh interaksi sosial ataupun mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Baik teman, sebelum kita masuk ke ini, aktif di kelompoknya masing-masing ya. Baik, dari kelompok 1 tanyanya. Diskusikan dengan teman ya. Nanti presentasikan di depan ya. Selaku pengawas di kelas kami, dan saya Fatmati KRK selaku guru mata pelajaran IPS. Kami akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. Baik, soalan pertama, pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Politik sosial adalah hubungan dari kelas sosial ke kelas sosial lain. Baik, yang ketiga itu contoh dari mobilitas sosial. Contoh dari mobilitas sosial itu ada di dalam gambar ini. Contohnya gambar pertama itu seorang kakak yang dulunya anak petani, dan akhirnya dia berusaha untuk mengubah nama keluarga. Akhirnya dia menaikkan pangkatnya sebagai anak pejabat. Jadi yang kedua itu kelihatan ada sebuah anak tangga. Anak tangga ini kelihatan 3 orang kakak beradik, sedang
anak pertama itu sudah menjadi seorang pejabat, sudah menjadi seorang sukses, dan dia sedang berusaha untuk menarik anak kedua, yaitu contohnya seperti dia membiayai anak kedua, membiayai sekolah. Dia menarik anak kedua ini untuk bisa naik sukses sama seperti dia atau lebih tinggi. Dan sama juga seperti anak kedua. Anak kedua sedang menarik anak ketiga. Untuk naik pangkat sama seperti anak pertama dan anak kedua atau lebih tinggi lagi. Dan ada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini contohnya dua orang seorang kakek petani dan seorang nenek petani. Kakek dan nenek ini mengkaruniai dua orang anak. Satu orang anaknya menjadi anak petani dan satu orangnya anak guru. Dari anak petani ini dia mengkaruniai seorang anak, yaitu naik pangkat menjadi anak guru. Dan anak guru ini mereka mengkaruniai seorang anak laki-laki menjadi anak camat. Itu saja. Baik, itu pelajaran kami. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pendapat. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ada tidak pertanyaan atau masukan untuk kelompok satu? Ada tidak? Ya, Yang terhormat Pak Jerry selaku pengawas di kelas kami, dan yang saya hormati Pak MNG selaku guru mata pelajaran IPS. Di sini kami dari kelompok 3 mau melaporkan hasil diskusi kami. Nomor 1, tuliskan dampak positif dari mobilitas sosial. Nomor 1, dampak positif mobilitas sosial antara lain mendorong seseorang untuk lebih maju. Contohnya, Menyebutkan kesempatan untuk pindah dari status ke status yang lain, menimbulkan motivasi yang tinggal pada hari seseorang untuk maju di berbagai bidang. yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agresif ke masyarakat industri. yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, Ia akan menyesuaikan diri dengan gaya nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru. Nomor 2, tuliskan dampak negatif dari mobilitas sosial. Kejadian konflik, contohnya. Dalam perjuangan untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi dan persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya, bahkan dapat memicu terjadinya konflik. yang kedua, gangguan psikologis. Contohnya, Seperti seseorang yang kehilangan jabatan, baik diganti atau karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun menjadi mudah gelisah. Nomor 3, uraikan juga contohnya. Baik, pada kesempatan ini kami memberikan kepada teman-teman untuk memberikan masukan pada pertanyaan ini. Ayo. Ada yang mau beri masukan? Ada tidak? Pas atau kurang? Pas. Baik, terima kasih. Pengawas dan saya hormati Pak Eman Kein selaku guru mata pelajaran IPS, dan saya banggakan teman-teman
diskusikan di kelas 8D. Kami mau melaporkan hasil diskusi kami. Yang pertama, sebutkan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada yang positif dan ada yang negatif. Yang pertama, mobilitas sosial positif berarti perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang kedua, sedangkan mobilitas sosial negatif berarti perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih buruk. Sertakan juga contohnya. Contoh ketiga adalah seorang pegawai naik pangkat karena kerjanya baik. Seorang siswa terpilih menjadi ketua OSIS karena aktif di sekolah dan sebagainya. Contoh resultat. Misalnya pelajar SMP dan FP menjadi pelajar SMA. Yang kedua, tuliskan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Sedangkan untuk faktor penghambat mobilitas sosial yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Baik, demikian hasil diskusi kami. Ada yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Ini pendapat saya untuk kita semua. Jika nanti kita mau mempresentasikan lagi itu, saya mau supaya kita mempresentasikan lebih bagus lagi. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Senang, alasannya apa senang? Coba, yang mau jawab katakan. Karena dengan kita bisa mengenali materi ini, kita bisa belajar. Kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Dengan belajar materi ini, kita bisa belajar untuk agar kita ke depannya itu lebih baik. Jadi ilmu IPS itu ketika kita belajar sesuatu ilmu IPS, maka kita dapat melihat apa yang akan terjadi yang kemudian hari dengan melihat kembali apa yang terjadi hari ini dan kemarin. Luar biasa kita sebutkan. Yang bahagia senang dengan materi ini kira-kira alasannya apa lagi? Putri ada tidak? Senang tidak Putri? Menurut Putri senang dengan pembelajaran kali ini? Artinya bahwa dari materi ini Putri bisa tahu terjadi di lingkungan kemarin itu merupakan sesuatu pembelajarannya yang berharga untuk kita dapat berusaha kaitan dengan pertanyaan apa dari Tasya ya luar biasa kita temukan pengalaman belajar dari pengalaman kesimpulan dari itu ataupun ada yang lain lagi ataupun ya. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita. Engkau masih dapat memberikan kehidupan bagi kami.
Selamat pagi Pak Iman. Selamat pagi juga Pak Jerry. Oke, terima kasih Pak Iman pembelajaran di kelas yang luar biasa. Nah, seperti saya sampaikan tadi kepada praobservasi bahwa setelah kegiatan pembelajaran yang jelas dan waktu percakapan pasca observasi dan saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Memang setelah pembelajaran selesai, kira-kira bagaimana perasaan teman yang teman rasakan setelah pembelajaran selesai? Baik, jadi saya merasa bahwa saya sangat bahagia sekali. Baik, jadi merasa lega ya, merasa lega bahagia karena pembelajaran bisa berjalan. Saya minta teman bisa menceritakan kembali kira-kira area pengembangan apa yang teman lakukan di dalam kelas. Baik, jadi area pengembangannya saya lakukan tadi berdasarkan tujuan pembelajaran, yakni siswa dapat menjelaskan dan membuat konsep itu berdasarkan pengetahuan, menjelaskan, mendeskripsikan dan membuat konsep mengenai mobilitas, pengertian interaksi sosial, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial, yakni mobilitas vertikal, horizontal, kemudian bagian-bagian dari mobilitas horizontal atau vertikal tentang social thinking dan social climbing. Dan kalau pengembangan secara keterampilan, yakni mereka mampu bisa mempresentasikan. Oke, jadi ada dua area pengembangan, pertama dari keterampilan, masa kedua mereka konsep mendeskripsikan konsep mobilitas dan vertikal maupun horizontal. Dan untuk keterampilan tadi mereka mampu mempresentasikan dengan baik. Menurut Pak Iman, dalam pembelajaran apakah ada kendala yang dihadapi dalam pembelajaran yang bersama? Baik, pastinya ada kendala yang pertama dari siswa. Ada siswa yang kurang aktif, kemudian ada juga yang menganggap bahwa diskusi kelompok itu hanya hal-hal yang sudah menjadi kendala. Ada sekolah yang dihadapi siswa ada siswa yang kurang aktif. Kira-kira untuk mengatasi permasalahan strategi apa yang mengatasi siswa yang tidak aktif Berkaitan dengan strategi, ini saya juga sementara mencoba mencari referensi ataupun mencari metode ataupun strategi belajar yang lain yang bisa mengatasi siswa-siswa yang masih kurang aktif. Jadi Bapak yang akan mencari strategi atau model pembelajaran yang baru supaya bisa mengatasi siswa yang kurang aktif dalam diskusi. Bagaimana mungkin berkait dengan strategi baru atau model baru bisa kita saling sharing, saling diskusikan. Kemudian kira-kira kapan pembelajaran dengan tema akan berkait dengan strategi yang baru, model yang baru. Berkaitan dengan strategi baru ini, saya coba akan terapkan di pertemuan kali ini minggu depan, dan harapan saya mungkin saya bisa undang Pak Jerry untuk kembali nanti bisa mengamati atau mengobservasi kembali saya Termasuk bahwa yang saya juga bisa berdiskusi mengenai strategi atau model pembelajaran yang melaksanakan dan Mas Firman, tapi saya akan hadir lagi dalam kegiatan supervisi supaya ada masukan-masukan selanjutnya dapat berjalan dengan baik terus.